Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan eh, hidayahnya agar kita bisa mempresentasikan presentasi kali ini. Dan sebelumnya, yang terhormat kepada Dr. Ibu Cucun Sunaingsi, SPD MPD. Kami anggota dari grup 11 izin mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Perbandingan Pendidikan Manajemen Indonesia dan Thailand. Next. Berikut adalah anggota kelompok 11. Yang pertama ada Dea Alfia Latifa dengan NIM 2005078 3A. Lalu Irma Nur Halimah dengan NIM 2008106 3A. Lalu ada Muhammad Faisal Badruzaman dengan NIM 2009451 3F. Kemudian ada Rival Adi Reza dengan NIM 2005808 3A. Lalu ada Zahra Saleha dengan NIM 2001386 3A. Selanjutnya. Ya, baik. Di sini saya akan membacakan subbab atau topik yang akan kita jelaskan. Ada beberapa topik. Yang pertama ada kurikulum pendidikan dan kualitas guru. Yang kedua ada tujuan pendidikan dan standar pendidikan di Indonesia dan Thailand. Yang ketiga ada pendidikan di Indonesia dan Thailand. Yang keempat ada perbandingan Indonesia dan Thailand di PISA. Yang terakhir adalah hasil wawancara kami. Next slide. Baik, untuk topik yang pertama akan dibawakan oleh rekan kami, Rival Adi Reza. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, saya akan menjelaskan kualitas guru di Indonesia. Berdasarkan data UNESCO dalam laporan pemantauan pendidikan global atau GEM pada tahun 2016, pendidikan di Indonesia menempati urutan ke-10 dari 14 negara berkembang, dan kualitas guru menempati urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia. Jumlah guru meningkat 382% dari tahun 1999 menjadi lebih dari 3 juta orang. Sementara peningkatan jumlah siswa hanya 17% dari 3,9 juta guru yang ada. Masih ada 25% guru yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan 52% di antaranya tidak memiliki sertifikat profesional. Dengan jumlah guru yang banyak, diharapkan kegiatan belajar yang optimal dapat tercapai. Sayangnya peningkatan kuantitas guru tidak sejalan dengan kualitas. Hingga saat ini, semua guru di sekolah mengajarkan mata pelajaran sesuai kompetensi masing-masing. Mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, Kemendikbud, R. Ella Yuliawati Rumindasari menyatakan bahwa dari 600.000 guru PAUD, hanya 30% diantaranya yang telah lulus S1, dan tidak semua memiliki gelar sarjana. Program pendidikan anak usia dini. Oleh karena itu, direncanakan akan membentuk program melalui pelatihan dan kursus berjenjang untuk 250.000 guru lulusan SMA, dibuat berdasarkan kompetensi kerja nasional Indonesia atau KKNI, peringkat 3 atau setara dengan D2. Peningkatan guru itu penting, karena sebaik apapun kurikulum yang direncanakan, yang tidak berjalan dengan baik tanpa dukungan guru yang berkualitas. Ada 4 umum penyebab kualitas guru yang rendah. Yang pertama, disiplin ketidakcocokan dengan bidang pengajar. Seperti dalam kasus PAUD di atas, Anda dapat melihat bahwa beberapa penelitian menderita kekurangan staf pengajar sehingga banyak guru beralih mengisi studi. Yang kedua,
kualifikasi guru yang tidak setara dengan gelar sarjana. Rendahnya kualifikasi guru berdampak pada penurunan standar ilmiah yang berlaku. Yang ketiga, program peningkatan profesi berkelanjutan atau PKB untuk guru rendah. Bukan hanya siswa yang bisa merasa malas, tapi ternyata guru juga melakukannya. Masih banyak guru yang enggan mengembangkan diri untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya dalam mengajar. Misalnya masih ada guru yang melakukan penelitian ilmiah dan lainnya. Dan yang keempat, rekrutan guru yang tidak efektif. Masih bisa ditemukan sistem rekrutmen guru yang tidak dijalankan secara profesional, sehingga menjadi celah yang membuat kompetensi guru rendah. Next, kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1947 hingga 2013. Kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dan penentuan kurikulum di Indonesia menjadi kewenangan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia atau Mendikbud. Kurikulum di Indonesia dikelola melalui kebijakan publik di bidang pendidikan yang diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Penelitian, dan Teknologi Indonesia secara beruntun. Kurikulum bahasa Indonesia didirikan atau diubah pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1965, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan terakhir 2013. Perubahan kurikulum di Indonesia merupakan hasil dari perubahan kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang berkembang di masyarakat Indonesia. Penyusunan kurikulum di Indonesia didasarkan pada ideologi Pancasila, sedangkan dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perbedaan antara kurikulum yang telah digunakan berpusat pada tujuan utama dalam pendidikan serta pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut. Next, kualitas guru di Thailand. Di Thailand, masalahnya pendidikan yang tidak memadai sering disalahkan pada kekurangan guru. Oleh karena itu, pemerintah sebelumnya memberikan ada masalah. Baik, kualitas guru di Thailand. Di Thailand, masalah pendidikan yang tidak memadai sering disalahkan pada kekurangan guru. Oleh karena itu, pemerintah sebelumnya memberikan kebijakan yang menerapkan langkah-langkah balasan terhadap dugaan rendahnya jumlah guru. Pada tahun 2013, Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar mempresentasikan studi komprehensif tentang proses rekrutmen guru dalam 79 area layanan pendidikan dasar atau PESA dan mengumumkan hasilnya di semua bidang pendidikan. Hanya 5.074 peserta ujian dari 83.930 kandidat yang lulus ujian rekrutmen, mewakili 0,5% dari kandidat yang memenuhi syarat. Data ini menunjukkan bahwa tidak ada kekurangan guru potensial, tetapi sebaliknya sebagai akibat dari proses seleksi ini sejumlah besar siswa guru dibiarkan menganggur atau masuk ke perdagangan yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mendikte kebijakan untuk menyediakan guru yang cukup untuk sekolah. Masalah lain yang terkait dengan yang pertama dan juga mengarah pada pendidikan yang berkualitas rendah adalah bahwa guru yang sering mengajar mata pelajaran yang belum mereka pelajari dan tidak memenuhi syarat. Situasi ini menyebabkan sebagian besar ditemukan di sekolah dasar. Karena Thailand memiliki lebih dari 28.000 sekolah, seringkali sulit bagi mereka semua untuk memiliki guru di setiap kelas yang memenuhi syarat untuk mengajar semua mata pelajaran yang diperlukan. Studi tentang Tang Chuan tahun 2011 menemukan bahwa
banyak sekolah dasar di pedesaan tidak memiliki cukup guru di setiap kelas dan bahwa lebih dari 90% guru sekolah dasar tidak mengajar mata pelajaran yang telah mereka lulusi. Ini juga memeriksa pengajaran dan pembelajaran matematika di kelas dasar 4-6 provinsi di utara dan timur Laut Thailand. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar guru yang mengajar matematika telah lulus dan mengambil jurusan bahasa Thailand, pendidikan jasmani, pertanian, atau ilmu sosial, tetapi bukan matematika. Terlepas dari kurangnya pelatihan guru tertentu, ini adalah faktor kunci yang memiliki efek negatif yang langgeng pada kualitas pendidikan. Next, kurikulum di Thailand. Sejak tahun 2002, Kementerian Pendidikan Thailand telah menerapkan kurikulum pendidikan dasar tahun 2001. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum 2001 untuk jangka waktu 6 tahun telah menunjukkan kekuatan dan kelemahan kurikulum 2001. Misalnya, kurikulum 2001 memberikan kesempatan untuk desentralisasi otoritas pendidikan, memberikan kesempatan masyarakat lokal dan sekolah untuk berpartisipasi dan memainkan peran penting dalam mempersiapkan kurikulum sehingga memenuhi keinginan mereka. Namun hasil evaluasi kurikulum 2001 menunjukkan sejumlah kelemahan yang berkaitan dengan kurikulum itu sendiri. Antara lain pelaksanaan proses, kesulitan guru dan praktisi dalam menyusun kurikulum sekolahnya. Banyak sekolah yang sangat ambisius untuk membuat konten pembelajaran dan output yang diharapkan, tetapi pada saat ujian dan penilaian tidak sesuai dengan kriteria standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas siswa dalam menyerap pengetahuan dasar dan keterampilan yang diharapkan cukup mengecewakan. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk topik yang kedua, tujuan pendidikan dan standar pendidikan Indonesia dan Thailand yang akan dibacakan oleh rekan kami, yaitu Irma. Untuk Irma, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan dan standar pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan nasional Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan diupayakan dengan perangkat dari manusia apa adanya atau aktualisasi, dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada apa adanya atau potensi dan diarahkan pada terwujudnya manusia yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan atau hal idealis. Dengan demikian, pendidikan Indonesia cenderung mengutamakan pengembangan sikap sosial dan keagamaan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan sila pertama, yaitu sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian tujuan pendidikan di Thailand. Pada Konstitusi 1997, Kerajaan Thailand memberikan pedoman yang menantang untuk pengembangan masa depan pendidikan di negara itu berdasarkan bagian 43 atau berdasarkan bab 43. Setiap orang akan menikmati hak yang sama untuk menerima pendidikan dasar tidak kurang dari 12 tahun. Pendidikan harus berkualitas tinggi dan harus diberikan secara cuma-cuma. Setiap orang mempunyai kewajiban dan hak untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya ada tujuan pendidikan di Thailand. Melanjutkan yang tadi, di bawah skema nasional 1992, pendidikan didasarkan pada empat prinsip dasar, yaitu yang pertama pengembangan kearifan individu, pemikiran, pikiran, moralitas yang bertujuan untuk menciptakan perkembangan yang seimbang antara spiritualitas dan pertumbuhan material dan ekonomi. Yang kedua, manusia harus menyadari pentingnya menggunakan dan melestarikan sumber daya alam secara bijaksana tanpa menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan. Yang ketiga, bahasa dan budaya Thailand harus dipromosikan untuk mengoptimalkan penggunaan pengetahuan modern yang relevan dengan konteks dan kebutuhan lokal.
Kemudian yang terakhir ada keseimbangan yang tepat antara ketergantungan dan kemandirian merupakan dasar penting bagi kerjasama di tingkat individu, masyarakat, dan nasional untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada standar pendidikan Indonesia, yaitu SMP, adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi 8 standar isi, yaitu standar isi, proses standar, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar manajemen, pembiayaan standar atau standar pembiayaan, standar, dan yang terakhir standar penilaian pendidikan. Nah, kemudian ada standar pendidikan di Thailand. Sesuai dengan ketentuan nasional Undang-Undang Pendidikan 1999, Kantor Dewan Pendidikan bertanggung jawab untuk mengusulkan standar nasional pendidikan dengan persetujuan Dewan Menteri pada tanggal 26 Desember 2004. Lembaga penyelenggara pendidikan di semua tingkatan diharapkan memenuhi standar nasional pendidikan. Nah, standar pendidikan Thailand bagi tiga, yaitu diantaranya memenuhi karakteristik masyarakat Thailand, baik sebagai warga negara maupun sebagai anggota dunia masyarakat. Kemudian yang kedua, pedoman penyelenggara pendidikan, dan yang ketiga, pedoman untuk menciptakan komunitas belajar atau masyarakat berpengetahuan. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk topik yang ketiga dari presentasi kami, yaitu pendidikan di Indonesia dan Thailand. Untuk topik kali ini akan dibawakan oleh rekan kami, Zahra. Zahra, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada pendidikan di Indonesia dan di Thailand. Pertama ada tingkat pendidikan di Indonesia. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan dasar, memberikan bekal dasar berupa pengembangan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang termasuk pendidikan dasar adalah sekolah dasar dan setaranya. Yang kedua, ada pendidikan menengah, kelanjutan dan perluasan dalam bersiap untuk yang lebih tinggi pendidikan atau pekerjaan, yang mencakup pendidikan menengah dan sekolah tinggi. Yang ketiga ada pendidikan tinggi, yaitu terorganisasinya dalam mempersiapkan siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki akademis yang profesional, menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan pengetahuan yang meliputi perguruan tinggi dan sederajatnya. Selanjutnya, tingkat pendidikan di Thailand terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan sebelum sekolah. Ini tidak wajib. Tahap pertama untuk anak usia 3-6 tahun. Yang kedua ada pendidikan utama, pendidikan wajib yang dimulai sejak usia 6 tahun. Sistem sekolah dasar terdiri dari 6 tahun atau jenjang. Pendidikan menengah pertama adalah wajib, sedangkan pendidikan menengah atas adalah wajib. Pendidikan menengah atas memiliki jalur kejuaraan dan akademik. Dan yang ketiga ada pendidikan tinggi, yaitu universitas yang menawarkan berbagai program akademik dan kejuruan di Thailand. Selanjutnya. Selanjutnya ada waktu belajar. Untuk di Indonesia, tahun ajarannya terdiri dari 2 semester. Semester pertama dimulai dari bulan Juli hingga Desember, dan untuk semester 2 dimulai dari bulan Januari hingga Juni. Waktu belajar dalam sehari adalah 8 jam dengan durasi 5 hari. Dan untuk di Thailand, tahun ajaran terdiri dari 2 semester. Yang pertama dari awal Mei hingga September, dan semester kedua dari Oktober hingga Februari. Umumnya, sekolah di Thailand dimulai dari pukul 8 dan selesai hingga jam 4 sore. Next. Untuk mata pelajaran di Indonesia ada mata pelajaran
pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, IPA, IPS, agama, dan bahasa asing dan lokal. Dan untuk di Thailand, ada bahasa Thailand, matematika, sains, ilmu sosial, agama dan budaya, fisika dan pendidikan spiritual, seni, pekerjaan dan teknologi, dan bahasa asing. Oh, cukup sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk presentasi selanjutnya adalah topik keempat, yang dimana topik keempat ini adalah perbandingan antara Indonesia dan Thailand di PISA. Yang akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Dea. Dea, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan peringkat Indonesia dan Thailand ditinjau dari visa. Nah, visa ini adalah singkatan dari Program for International Student Assessment. Program tersebut digagas oleh OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Nah, OECD ini melakukan evaluasi berupa tes dan kuesioner pada beberapa negara yang ditunjukkan kepada siswa-siswi yang berumur 15 tahun, atau jika di Indonesia sekitar kelas 9 atau kelas 10. Visa dilakukan setiap 3 tahun sekali dan dimulai pada tahun 2000. Materi yang dievaluasikan yaitu sains, membaca, dan matematika. Nah, visa yang dilakukan pada tahun 2015 melibatkan 540.000 siswa di 70 negara. Dan Singapura adalah negara yang menduduki peringkat nomor 1 untuk ketiga materi, yaitu sains, membaca, dan matematika pada tes dan survei. Visa 2015 mengacu pada hasil tes dan evaluasi visa 2015, performa siswa-siswi Indonesia masih tergolong rendah. Rata-rata skor pencapaian siswa-siswi Indonesia untuk sains, membaca, dan matematika berada pada peringkat 62, 61, 63 dari 69 negara yang dievaluasi. Peringkat dan rata-rata skor Indonesia tersebut tidak berada jauh dengan hasil tes dan survei. Visa terdahulu pada tahun 2012 yang juga berada pada kelompok penguasaan materi yang rendah. Ditinjau dari indikator utama berupa rata-rata skor pencapaian siswa-siswi Indonesia di bidang sains, matematika, dan membaca memang mengkhawatirkan. Tercatat Vietnam yang jauh di peringkat atas dan Thailand juga lebih unggul dari Indonesia. Indonesia berada di peringkat 62 dari 70 negara, sedangkan Thailand berada di peringkat 55 lebih unggul 7 peringkat dari Indonesia. Next. Nah, selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang perbandingan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia dan juga di Thailand. Thailand merupakan negara bagian Asia Tenggara. Dilihat dari wilayah geografisnya tidak jauh dengan Indonesia. Pendidikan, kebudayaan hampir mirip dengan Indonesia. Pendidikan di Thailand sendiri memiliki sistem pendidikan yang mewajibkan masyarakatnya untuk mengikuti wajib belajar selama 9 tahun. Hampir sama dengan Indonesia, pemerintah juga menyediakan program pendidikan gratis selama 17 tahun.
Selain itu, di Indonesia, seragam sekolah menentukan tingkatan pendidikan dari muridnya. Biasanya, tingkatan itu bisa dilihat dari logo OSIS, celana, rok, maupun seragamnya. Namun, berbeda dengan di Thailand, murid-muridnya itu hanya memiliki seragam yang hampir sama, mulai dari tingkatan dasar sampai tingkatan atas. Celana atau rok di sana pun memiliki warna yang sama, yaitu biru, dan juga ikat pinggang mereka hampir sama. Sarana prasarana pendidikan di Indonesia belum merata. Penerapan fasilitas prasarana lebih lengkap di daerah yang dekat dengan pemerintah di sekitar kota-kota besar. Namun di kota-kota kecil, bahkan di pelosok daerah, belum adanya pemerataan yang sama seperti yang ada di kota-kota besar. Di Indonesia terdapat sarana prasarana yang digunakan untuk menunjang pembelajaran. Pemerintah memberikan sarana berupa sebuah kurikulum pendidikan dengan menggunakan kurikulum 2013 dan menyiapkan buku-buku sumber yang sesuai dengan kurikulum tersebut. Hanya saja dalam pengaplikasiannya setiap sekolah-sekolah berbeda. Pemerintah di Indonesia mewajibkan setiap masyarakatnya untuk wajib belajar selama 12 tahun. Namun di Thailand, wajib belajarnya hanya 9 tahun. Pemerintah di Indonesia dan Thailand sama-sama memberikan subsidi sekolah gratis di sekolah negeri. Namun program tersebut belum sepenuhnya merata. Prasarana yang ada di sekolah dasar, terutama biasanya hanya terdapat ruang belajar, lapangan, ruang guru, kantin, perpustakaan. Sedangkan ruangan laboratorium, ruangan komputer, dan ruangan lainnya hanya ada di sekolah-sekolah yang swasta atau sekolah-sekolah negeri yang berada di kota-kota besar. Tidak berbeda juga dengan sarana prasarana pendidikan yang ada di Thailand, sama memiliki ruangan belajar, lapangan, ruang guru, dan sarana prasarana lain yang menunjang pembelajaran pembelajaran siswa di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk yang selanjutnya, yaitu topik kelima, adalah wawancara yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk next slide-nya, baik di sini ada biodata dari biodata narasumber yang pernah saya wawancarai, yang dimana di sini narasumber tersebut bernama Ibu Vicky Bilkis SPD dari Sekolah SDN Cipatat Sumedang yang beralamatkan di Desa Cipatat, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Next slide. Dari wawancara tersebut, kami mendapatkan kesimpulan, yaitu kurikulum yang digunakan dalam persekolahan di Indonesia itu adalah kurikulum 2013. Namun, banyak sekolah yang memiliki ciri-ciri tersendiri, yang dimana yang bisa kita tahu ya, untuk SD negeri sendiri atau sekolah dasar negeri sendiri di Indonesia mempunyai ciri khas, yaitu mengikuti kurikulum yang ada. Atau di sini kita bisa sebut yaitu kurikulum top and down, yang dimana SDN negeri ini kurikulumnya itu berpacu dengan kurikulum pemerintah seperti itu. Lalu yang kedua adalah kurikulum grassroots, yang dimana kurikulum grassroots ini berada dalam sekolah swasta di Indonesia, yaitu ada sekolah keagamaan, ada sekolah seni, dan ada sekolah yang mengkhususkan untuk prestasi seperti olimpiade atau kejuaraan-kejuaraan lomba lainnya seperti itu. Lalu di sini di Indonesia sendiri banyak guru yang tidak memahami kurikulum 2013 dan
tertinggal dalam hal teknologi ya, dikarenakan luasnya daerah Indonesia dan tidak meratanya pendidikan di Indonesia menyebabkan kurikulum 2013 ini tidak berjalan dengan baik. Maka dibuatlah sistem grassroots atau sekolah yang menentukan kurikulumnya seperti itu. Di sini juga guru di Indonesia itu mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu praktik dan kreativitas dalam mengajar. Ketika teknologi yang digunakan untuk mengajar tersebut itu terbatas ya, seperti komputer, laptop, atau handphone sendiri itu terbatas, atau bahkan sinyal itu sangat jelek mungkin ya. Jadi di sini guru-guru di Indonesia ini dengan strategi pembelajaran yang kreatif atau dengan membuat permainan sederhana, dengan membuat kuis-kuis sederhana sehingga siswa dapat memahami. Nah, lalu di sini juga menurut narasumber, tujuan Indonesia masih sangat rendah ya, disebabkan oleh faktor-faktor yang sehingga terjadi perbedaan tujuan pendidikan antara pemerintah dan masyarakat tadi yang telah saya jelaskan dalam perbedaan kurikulum sekolah negeri, sekolah dasar negeri, dan sekolah dasar swasta. Nah, lalu proses pendidikan di Indonesia ini sangat lancar, ya kan? Sangat lancar karena guru memiliki kreativitas dalam strategi pembelajaran tadi yang telah saya sebutkan. Nah, di sini untuk kegiatan sekolah sendiri ya, di Indonesia, kebanyakan itu karena kita sedang mengalami wabah COVID-19, Indonesia ini mempunyai jam waktu untuk belajar dalam sekolah, yaitu dari jam 7 sampai jam 12. Lalu sarana-prasarana yang ada di sekolah Indonesia itu mungkin ya untuk sekolah-sekolah yang sudah maju atau kota-kota yang sudah maju mungkin sudah fasilitasnya sudah lengkap. Tetapi untuk sekolah-sekolah yang di daerah, menurut narasumber, fasilitasnya hanya sedikit yang diberikan seperti itu. Mungkin karena terbatasnya akses jalan dan juga terbatasnya komunikasi antar pemerintah dan juga sekolah seperti itu. Ya, untuk next slide. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 11, untuk presentasinya. Untuk kurang lebihnya atau koreksinya, bisa untuk koreksinya tolong diberikan, untuk koreksi dari partisipan tolong diberikan kepada kami. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.